Oke, ketemu lagi dengan aku di channel Jai Punya Cerita. Tapi sebelum itu aku mau menyapa dulu nih penonton setiaku, bagaimana kabarnya hari ini. Semoga tetap selalu sehat dan juga tentunya selalu diberikan keberkahan dan juga kemudahan dalam segala urusan. Dan bagi kalian penonton setiaku dan juga pencintaku gitu, bukan pencinta aku tapi selalu setia untuk menantikan video-videoku selanjutnya dan bisa berbagi cerita. Aku senang sekali tentunya di kesibukanku dan pada saat ini aku masih menunggu kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan aku menginginkan untuk suatu kegiatanku ini bisa bermanfaat dan juga bisa positif bagi orang lain. Tentunya apapun yang kuberikan ini adalah salah satu kegiatan yang sesungguhnya yang terjadi dengan hidupku, dan ini real, dan juga ini adalah kegiatan yang terjadi dengan hidupku. Jadi bukan lagi cerita tentang bagaimana sih hidupku dan juga bagaimana yang terjadi dengan hidupku. Ini adalah cerita-cerita yang semestinya kita lakukan dan juga tentunya yang semestinya kita harus menjadikan sebuah cerita ini yang menjadi suatu perjalanan. Karena di sini ada kegiatan-kegiatan yang mandiri dan lain sebagainya, itu semuanya muncul dan juga terjadi dalam kegiatanku sehari-hari. Oke, bagi kalian tentunya yang menunggu dan juga bagi kalian yang mau menyimak lebih lanjut bagaimana perjalanan dan juga kisah cerita hidupku, dan kalian boleh banget untuk selalu pantauin terus kegiatan-kegiatanku di video-video selanjutnya. Tetap saja di Jai Punya Cerita. Untuk itu inilah kisahku. Oke, jadi dulu ketika aku saat senang-senangnya bermain, itu namanya anak kecil kan selalu main, kemudian makan dan juga minum, seperti itu ya, biasalah makan minum, selain itu juga main gitu kan. Jadi banyak sekali yang memang terjadi dengan kegiatanku, dan itu nyatanya selalu terjadi dengan anak-anak gitu, dan tidak terkecuali dengan hidupku guys. Dan pada saat itu aku masih dalam bentuk ini ya, suka banget untuk main gitu. Tapi mainnya itu bentuknya ya sesuai dengan permainan-permainan sebelumnya. Aku bukan bermain sifatnya modern, bukan, tapi permainan-permainan yang ala tradisional gitu ya, yang selalu melanjutkan dan juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan itu yang bersifat yang sifatnya itu sifatnya lebih ke lebih ke lokalisasinya gitu, ke lokal, dan juga lebih ke permainan-permainan yang ala kadarnya lah zaman dahulu gitu. Karena kita ya tahu ya, orang yang nggak punya, terus kemudian orang yang kekurangan lah ibaratnya gitu. Jangankan untuk beli mainan, untuk beli makan saja susah kadang kayak gitu. Jadi lebih baik kita lebih fokus ke lebih fokusnya untuk ya beli makanan gitu daripada harus beli mainan juga. Begitu juga denganku, dan aku lebih suka beli makanan daripada beli mainan, seperti itu. Nah, pada saat itu kita kayak biasa gitu ya, main, lebih ke main, terus kemudian kita biasa gitu kan, lupa waktu, kemudian kita ya udah main karena lebih banyak orang yang selalu mengajak bermain gitu. Jadi sehingga kita lebih ke ya udah sih gitu kan ya, main gitu kan ya. Terus kemudian kita sampai lupa waktu pada saat itu. Nah, pada suatu saat aku sedang asik-asiknya bermain nih dengan teman-temanku, terus kemudian pada saat itu aku berantem dengan teman-temanku gitu kan. Salah satu temanku berantem denganku, terus kemudian ya udah kita bubar main. Terus karena waktu itu juga mau masuk pelajaran maghrib, dan kita diminta untuk pulang, karena kalau maghrib kita nggak boleh untuk bermain di luar gitu, karena ada mitosnya kalau misalkan kita itu tidak boleh keluar saat maghrib. Maka itu kan sudah ada ya di sabda Rasul juga, kalau misalkan ketika kita saat maghrib itu ya kita harus pada masuk dan jangan bermain lagi. Maka tinggalkan semua aktivitas itu untuk kembali lagi ke rumah masing-masing ya. Tentunya kita harus beribadah juga gitu kan. Nah, pada saat itu aku sama temanku itu ya berantem gitu, lebih ke saudaraku sendiri sih. Jadi lebih saudara dan juga teman ini. Jadi aku itu punya saudara dan sekaligus juga teman mainku, hanya beda 1 tahun aja umurnya. Nah, kemudian kita berantem. Nah, saat itu temanku itu pulang, ya udah saudaraku itu pulang, terus kemudian ya aku tinggal sendiri gitu kan. Nah, saat itu aku main di dekat rumahku, depan rumah sekitar rumah lah gitu, area rumah. Kemudian karena aku nggak mau masuk gitu, karena yaudah waktu dulu kan aku suka nangis gitu, kayak gitu ya. Nah, nangis, terus kemudian saat nangis itu aku nggak
nggak cepet buru-buru pulang, nggak, tapi aku main dulu ke tempat yang lain gitu. Nah di situ ada suatu pohon atau tanaman gitu, tanaman namanya itu adalah tanaman labu kayak gitu, labu. Nah biasanya kan labu siam kayak gitu. Nah kebetulan di rumahku itu ada sejenis labu kayak gitu, tapi bukan labu namanya, dia lebih ke baligo gitu, baligo, tapi dia enak untuk disayur, bisa juga untuk dikolak seperti itu. Nah pada saat itu aku pada saat maghrib akan memasuki maghrib itu aku nggak langsung pulang, dan juga aku nggak langsung ke rumah, tapi aku memetik dulu buah itu. Aku petik, terus kemudian namanya juga anak kecil kan masih masih awam-awam kayak gitu, dan juga nggak banyak berpikir. Ya udah aku petik, ya aku nggak tahu ya apakah itu matang ataukah mentah gitu, enggak gitu kan, ataupun dia masih muda atau tua, aku nggak tahu. Ya udah aku petik, terus setelah itu aku bawalah ke rumah, ke ibuku. Kebetulan ibuku marah karena kenapa, itu masih muda dan belum layak untuk dipetik gitu. Nah kemudian setelah dipetik, ya aku nggak tahu kan gitu kan. Ya udah aku dimarahin lah sama ibuku habis-habisan. Nah jadi setelah aku berantem dengan temenku, aku metik buah, terus kemudian setelah itu aku dimarahin sama ibuku karena belum waktunya untuk metik buah itu. Setelah itu kemudian udah aku kan nggak mau ya di rumah karena dimarahin gitu, namanya anak kecil gitu kan, masih umur 3,5 tahun atau 3 tahunan lah gitu. Nah terus kemudian setelah itu aku pergi lagi lah, main lagi. Nah setelah itu aku nggak tahu ya ibuku itu bagaimana enggak. Terus setelah itu aku nggak dipanggil sama ibu kan, jadi aku ya udah pergi aja gitu, main anak kecil, main lagi gitu. Padahal itu waktunya untuk masuk azan maghrib gitu. Udah aku main di situ. Nah kebetulan di situ ada sosok gitu, jadi lebih ke menyerupai ibuku gitu kan. Itu kok mirip ibu, lebih ke mirip ibu gitu. Nah yaudah aku diajak pulang karena di situ jaraknya nggak terlalu jauh juga. Aku diajak pulang jalan, tapi setelah pada saat diajak jalan itu dia menyerupai ibuku gitu kan. Nah terus kemudian setelah aku diajak pulang, ya aku pulang, tapi di situ posisinya aku bukan ke rumah, tapi aku diajak pergi. Aku kan nggak tahu ya, ya udah namanya juga anak kecil, ngikut aja gitu, dan dia menyerupai ibuku gitu, ya udah ngikut aja. Terus kemudian setelah itu aku ngikut, tapi nyatanya aku bukan dibawa ke rumah, tapi dibawa ke tempat lain ya. Aku dibawa terbang gitu. Nah aku nggak tahu ya namanya anak kecil, tapi di situ posisiku aku tahu gitu kegiatan-kegiatanku itu seperti apa gitu. Pada saat masa kecil aku tahu gitu, makanya kalau ke anak kecil itu kita harus memberikan kesan yang enak gitu, kesan yang luar biasa, atau kesan yang memang bisa bisa menempelkan ataupun bisa memberikan memorinya itu lebih kuat gitu. Karena anak kecil itu biasanya memorinya itu akan kuat, jadi sehingga kalau misalkan dia diberikan perlakuan yang buruk, perlakuan yang baik, ataupun dia diberikan kasih sayang, itu dia akan di pikiran itu masih akan membekas gitu. Begitupun juga dengan kegiatanku, begitupun juga dengan memoriku gitu. Jadi sampai saat ini aku memoriku itu masih teringat pada saat masa kecil itu. Nah kemudian singkat cerita, aku dibawa pergi dan aku nggak tahu ya, aku ya udah ngikut aja gitu. Dia masih menyerupai ibuku gitu, ya udah gitu. Terus kemudian saat itu aku dibawa ke suatu gua, terus kemudian di gua itu aku ya kayak diberi makan kayak gitu, dan kayak dia udah diajak main kayak gitu. Tapi posisinya itu adalah bukan ibuku, tapi dia posisinya menyerupai ibuku, dan aku melihatnya tuh ya ibuku gitu kan. Dan mungkin di situ gua itu pun aku nganggapnya itu bukan goa, tapi itu rumahku gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Makanya aku nyaman main di sana gitu, kayak diberikan makan, diajak main, ya udah ngikut aja gitu kan. Tapi posisinya berbeda lagi, aku bukan lagi di rumah, tapi ada di goa kayak gitu kan. Nah kemudian pada saat itu aku diajak main situ. Tapi ya yang aku menjadi heran itu, kenapa kok di rumahku kok banyak buaya, banyak ular gitu kan kayak gitu. Padahal di situ memang bukan rumahku gitu kan. Yang sesungguhnya itu bukan rumahku, tapi itu adalah goa. Nah singkat cerita, itu sampai berlangsung 1 bulan, dan aku nggak tahu ya ibuku atau ayahku itu ya nggak tahu apakah mereka nyari atau tidak, aku nggak tahu ya. Tapi berdasarkan cerita dari kedua orang tuaku ya, mereka nyari juga gitu kan, karena namanya juga sama anak gitu kan, nggak mungkin kayak ditinggalkan gitu kan. Ya udah, jadi intinya selama 1 bulan ini ya aku kayak ibaratnya itu ya udah gitu kan, kayak ya udah gitu, kalau mau hilang gitu kan, nggak balik lagi nggak apa-apa gitu selama 1 bulan itu. Jadi aku hilang pada saat usia 3,5 tahun itu aku hilang. Terus kemudian setelah itu aku setelah hilang ya aku ya udah main-main gitu sama si sosok itu. Ternyata sosoknya itu adalah yang menyerupai ibuku. Ya, dia itu bukan ibuku, yang jelas itu adalah Wewe Gombel. Jadi Wewe Gombel itu yang muncul setiap
saat maghrib itu ya. Makanya anak-anak kecil itu kan kalau misalkan saat maghrib dia nggak boleh untuk keluar rumah gitu. Makanya biasanya kan ada yang kuntilanak itu kayak banyak sosok-sosok itu keluar saat maghrib. Makanya ketika pada saat maghrib kita itu diminta untuk masuklah ke rumah kita masing-masing dan janganlah mengadakan ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan itu harus kita tinggalkan saat maghrib. Selain kita harus berdoa dan juga harus beribadah, maka kita juga harus diminta untuk beristirahat. Maka kembalilah kita ke rumah masing-masing gitu. Nah, kemudian saat itu selama 1 bulan itu aku nggak pulang gitu. Jadi ya udah aku nggak tahu juga ya aku makan apa, ya udah aku makan aja gitu. Karena namanya anak kecil kan dikasih makan ya udah makan aja gitu. Dan aku nggak tahu ya makanan yang dikasih itu apa gitu, yang nggak tahu, mungkin itu hewan atau apa, ular atau apa, nggak tahu ya gitu. Udah, intinya dimakan aja gitu. Terus kemudian saat itu setelah semuanya itu terjadi guys, setelah semua 1 bulan terjadi, terus kemudian ayahku tuh katanya nggak terlalu begitu panik karena ternyata itu yang membawaku itu adalah Boy Gombelnya itu adalah sosok dari keturunan ayahku guys. Jadi dari leluhur-leluhurnya ayahku itu yang memang tahu gitu bahwa aku memang akan dibawa agar aku bisa mandiri kayak gitu kan. Posisinya itu masih umur 3,5 tahun gitu, masih kecil banget gitu kan. Kalau misalnya aku mikir sekarang kok masih kecil, aku udah dibawa pergi gitu kan. Tapi ternyata posisi itu yang memang menentukanku untuk masa depannya guys. Jadi setelah itu aku di usia 3,5 tahun aku hilang itu kan. Terus kemudian setelah 1 bulan akhirnya aku ditemukan lagi, tapi posisinya bukan di rumah. Nah, posisinya itu di tempat tempat bekas orang panen gitu. Bekas orang panen itu kayak bekas orang panen di sawah gitu kan. Kalau di sawah kan biasanya kan banyak bekasnya tuh kayak jerami kayak gitu kan. Jerami itu yang memang dia tempatkan di situ guys. Dan aku tuh nggak pakai baju sama sekali, jadi aku hanya pakai celana dalam aja gitu. Dan aku tuh ditemukannya itu bukan oleh orang tuaku tapi oleh orang lain. Sama orang lain itu aku ditemukan. Terus kemudian posisiku itu waktu itu ya aku lagi tiduran atau ya nggak tahu sih, cerita sama orang. Kalau orang itu cerita aku tuh ditemukan sama orang lain dan posisiku itu lagi tiduran di atas jerami itu, masih umur 3,5 tahun gitu kan. Terus kemudian setelah itu aku diajak sama orang itu untuk pulang, tapi aku nggak mau. Terus kemudian orang itu akhirnya manggillah kedua orang tuaku, dan kemudian saat aku dibawa itu mau dibawa gitu ya, itu nggak bisa dibawa guys. Dan itu tuh licin banget, badanku tuh semuanya licin banget, dan itu nggak bisa untuk dibawa. Jadi ketika saat mau diambil gitu kan, diambil terus kemudian mau dipangku tuh digendong, itu nggak bisa. Itu licin banget, dan itu yang menyebabkan aku tuh nggak bisa untuk dibawa pulang. Nah, ketika ibuku itu mau ngambilku itu nggak bisa. Terus kemudian setelah itu aku diambil sama ayahku, dan kemudian pakai kain gitu kan, pakai kain pun itu masih belum bisa diambil, masih licin banget. Nah, kemudian dibawalah sama ayahku. Jadi ada mungkin dibisikkan sesuatu atau gimana, aku nggak tahu ya, percayaan itu yang memang membuatku ya berbeda-beda pendapat itu. Tapi kata orang tuaku, kedua orang tuaku tuh ya memang aku ya kayak gitu kan. Saat dulu itu aku mengalami hal seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah itu aku dibawalah pergi gitu sama ayahku. Itu udah bisa guys, pakai kain, dan itu nggak licin lagi, dibawa pergi. Dan kemudian setelah itu jadi ayahku tuh tahu kalau misalkan aku tuh dibawa itu bukan hanya sekedar dibawa, tapi ada tujuan khususnya, yaitu aku diajarkan kemandirian. Nah, itu sama leluhurnya ayahku guys. Jadi mungkin dalam diri ini ya sudah ada titik-titik yang memang menyebabkan bahwa aku tuh ya aku kemanapun ya bisa gitu kan. Dan aku kemanapun aku kayak gak takut gitu, karena memang mandiri itu yang menyebabkanku untuk menjadikan diriku itu lebih kuat gitu, lebih hebat dan lebih kuat. Bukan karena aku punya segalanya, enggak, tapi karena aku punya tekad, punya kekuatan dan juga punya keinginan, maka itu bisa menyebabkanku menjadi mandiri guys. Jadi intinya dibalik cerita horor yang ini gitu kan, tapi ada titik yang memang menyebabkanku itu ada positifnya gitu. Poin positifnya itu bahwa aku tuh bisa mandiri gitu dengan kegiatanku seperti ini, dengan aku pernah dibawa gitu kan, pernah hilang, terus kemudian aku pernah ditinggalkan, dan kemudian aku pernah diurus sama sosok itu, dan kemudian aku bisa hidup mandiri gitu. Nah, saat hidup mandiri ini ya tentu aku bisa hidup mandiri, terus kemudian aku bisa menikmati apa yang memang menjadi urusanku gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah itu aku ya bisa mandiri gitu kan. Di umur 3,5 tahun aku bisa mandiri di situ. Dan kemudian ada terjadi lagi setelah itu kejadian,
setelah kejadian tersebut gitu ya, setelah aku diculik sosok itu, terus kemudian terjadilah sesuatu lagi guys, yang menyebabkan bahwa aku tuh harus terpisah dengan kedua orang tuaku. Apa yang menyebabkan kegiatanku ataupun urusanku ini terjadi, kalian pasti penasaran tentunya. Dan karena aku juga penasaran, dan juga aku ingin juga untuk memberikan kisahku dan juga cerita-cerita selanjutnya kepada kalian. So jangan kemana-mana, tetaplah untuk berada dan juga tetaplah tonton kegiatan-kegiatanku selanjutnya, cerita-ceritaku yang bisa jadi menginspirasi, bisa jadi memberikan motivasi, bisa jadi memberikan kekuatan tersendiri bagi kalian yang merupakan perantau, bisa ya, perantau, ataupun bisa juga bagi kalian yang merasa hidupku kok seperti ini gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi sebagai patokan ataupun bisa jadi sebagai motivasi bagi kalian bahwa hidup itu tidak sesimpel ini, hidup itu tidak serumit ini, tapi kita bisa menjalani ini semua kalau kita ada kemauan dan juga ada keinginan. Oke guys, so itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa, mandiri itu yang utama dan hidup itu kita akan tentukan bersama agar menjadi hidup yang lebih berguna. Maka tetaplah untuk menjadi hidup mandiri dan juga kerjakanlah apa yang menjadi kapasitas kita agar kita selalu hidup di ambang kemandirian. Dan juga kesuksesan itu sebenarnya tidak ada yang instan, tapi kita harus menggapai kesuksesan itu agar kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Oke guys, gitu saja yang bisa aku sampaikan. See you